Di chapter 71 sebelumnya, kita sudah melihat kekalahan siluman ular melawan Sun Wukong. Apakah di chapter 72 kali ini akan ada kejutan? Tentu saja, karena di chapter 72 ini, kita akan melihat pertarungan Yehu yang dapat mengalahkan Asnau dengan sangat mudah. Sekuat apakah Yehu sekarang? Akan kita saksikan setelah yang satu ini. Sebelumnya, saya sangat berterima kasih banget sama kalian karena kalian sudah mau mengunjungi channel ini. Dan juga terima kasih buat kalian yang sudah mau support channel ini untuk menuju 1000 subscribers. So, langsung aja kita mulai ceritanya. Scene pun diawali dengan Yehu yang berhasil menembus batas dan mencapai wujud terakhir dari bantuan Yuanzi Tianzun. Yuanzi Tianzun mengatakan bahwa dia sudah membangkitkan kemampuan tersembunyi dari Yehu. Kini, Yehu sudah jauh lebih hebat dari sebelumnya. Seperti biasa, setelah membangkitkan kemampuan orang lain, Yuanzi Tianzun juga mengatakan, "Pujilah aku, maka kamu akan mendapatkan apa yang belum pernah kamu dapatkan sebelumnya." Dan Yehu mengatakan apa yang diinginkan Yuanzi Tianzun. Yuanzi Tianzun mengatakan bahwa dia menginginkan Xiao Yu. Yuanzi Tianzun juga menasehati agar Yehu berhati-hati karena di jalur monster sangat berbahaya. Tapi Yehu menolak keinginan Yuanzi Tianzun. Yuanzi Tianzun pun terkejut karena orang yang tadinya lemah sekarang sudah menjadi kuat berkatnya, malah menolak permintaannya. Di sini terlihat perubahan wujud pada Yehu. Yehu pun langsung mendekati Xiao Yu. Yehu mengatakan bahwa dia tidak akan menyerahkan Xiao Yu pada siapapun karena Yehu sangat menyukai Xiao Yu. Dan di sini Yehu sedikit mengingat masa lalunya bersama Xiao Yu. Awalnya Yehu merasakan perasaannya seperti seorang anak dan ibu. Saat Xiao Yu menyentuh tubuh Yehu, dia pun merasakan tubuhnya terguncang. Mulai saat itulah dia menaruh perasaannya pada Xiao Yu. Perasaan yang begitu kuat hingga membuat Yehu menuruti hawa nafsunya. Yehu juga menambahkan bahwa sekarang Xiao Yu adalah miliknya dan tidak akan membiarkan orang lain merebutnya. Tiba-tiba muncullah prajurit batu dari dada Xiao Yu. Anjir, selama ini prajurit batu ngumpet di situ, men. Hahaha, gua jadi pengen kampret. Prajurit batu mengatakan bahwa Yehu sudah dibutakan oleh hawa nafsunya dan mau menguasainya sendiri. Padahal semua tahu bahwa Xiao Yu adalah penyelamat bumi. Di sini Yehu merasa terusik dengan kedatangan prajurit batu dan Yehu pun memintanya untuk pergi. Tapi prajurit batu itu menolak karena prajurit batu itu merasakan bahwa dia bisa bertarung. Dan prajurit batu itu langsung mengeluarkan jurusnya, yaitu mesin bor. Dan prajurit batu itu pun langsung berputar dan bersiap menusuk Yehu. Rasakan ini, dan plak, dasar nggak guna. Prajurit batu itu pun langsung terpental. Tapi tiba-tiba ada seseorang yang menangkap prajurit batu itu, dan dia adalah Asnau. Asnau mengatakan bahwa yang dibilang prajurit batu itu memang benar, kalau Xiao Yu adalah dewi penyelamat dunia, tidak boleh menguasainya sendiri. Yehu menanyakan ada perlu apa kedatangan Asnau menemuinya. Asnau hanya tersenyum. Dan Yehu mengatakan bahwa dia akan melindungi Xiao Yu dengan kekuatannya sendiri. Yehu juga menambahkan mau ke barat atau mau kemanapun Xiao Yu, dia akan mengawalnya tanpa bantuan orang lain. Asnau pun tertawa mendengar perkataan Yehu. Dan Asnau mengatakan bahwa Yehu adalah kucing bodoh karena menculik Xiao Yu dengan alasan untuk melindunginya sendiri. Dan Asnau sepertinya sudah tidak mau banyak basa-basi lagi. Asnau meminta Yehu agar menyerahkan Xiao Yu kepadanya, karena jika tidak Asnau akan menyerang Yehu. Tapi Yehu tidak memperdulikan perkataan Asnau dan Yehu langsung mengusir Asnau. Yehu mengatakan bahwa Asnau tidak dapat mengalahkannya. Asnau pun terkejut saat Yehu mengatakan bahwa dirinya tidak bisa mengalahkan Yehu. "Kau itu cuma seekor kucing sakit. Aku tidak akan takut," ucap Asnau. Yehu mengatakan, "Jangan pernah coba-coba untuk merebut Xiao Yu dariku, karena Xiao Yu kini menjadi milikku."
Asnau pun mengatakan, "Jangan salahkan aku jika kau mati." Dan bam! Pertarungan antara naga melawan harimau pun dimulai. Asnau tahu bahwa Yehu hebat dalam pertarungan jarak dekat. Asnau langsung melancarkan serangan petirnya pada Yehu. Bam! Asnau terkejut karena Yehu sama sekali tidak bergoyang. Dan Yehu langsung menyerang Asnau. Saat Asnau terpental, Asnau sempat menendang ke arah Yehu. Yehu pun langsung mengeluarkan telapak harimau. Bam! Hingga Asnau mengeluarkan banyak darah dari mulutnya. Asnau pun mulai serius dan mengeluarkan wujud naganya. Prak! Yehu pun terikat oleh naga Asnau dan Asnau pun langsung memutar Yehu dengan cepat. Setelah Asnau berputar-putar membawa Yehu, tapi Yehu berhasil menghentikan pergerakan Asnau. Dan Yehu langsung melemparnya hingga membentur batu besar. Tanpa berlama-lama, Yehu langsung melancarkan serangannya lagi. Dan bam! Asnau pun terpental lagi untuk yang kesekian kalinya. Prajurit batu di sini memberikan semangat untuk Asnau, tapi Asnau sudah tidak sanggup lagi untuk bangkit. Yehu menjelaskan bahwa selama ini Asnau tak pernah bekerja keras dalam hal apapun. Yehu mengatakan pada Asnau bahwa Asnau adalah pecundang. Dan Yehu juga mengatakan, "Apakah kamu punya tujuan hidup? Apakah kamu pernah mencoba mencarinya?" "Aku sudah menemukan tujuan hidupku, Xiaoyu. Dia adalah tujuan hidupku," ucap Yehu. Kata-kata terhebat Yehu untuk Asnau adalah, "Sebelum kamu menemukannya, kamu tidak akan bisa menang dariku." Dan Yehu berjalan menuju ke arah Xiaoyu. Dan Yehu langsung menggendongnya membawa Xiaoyu pergi. Dan prajurit batu di sini merasa pusing kepalanya karena dia sudah tidak bisa lagi tidur di dada Xiaoyu. Kampret. Asnau teringat dengan kata-kata Guru Tang. "Apakah kamu pernah berusaha dengan seluruh kemampuanmu? Kalau tidak, kamu tidak akan bisa menjadi hebat." Dan Asnau juga teringat sama perkataan Yehu. "Sebelum kau menemukannya, kamu tidak akan bisa menang dariku." Sialan, ucap Asnau. Sekarang semua orang boleh meremehkanku sesuka mereka. Tiba-tiba, "Asnau, dasar kau tidak berguna. Kamu membiarkan Nona Xiaoyu dibawa begitu saja," teriak prajurit batu. Ternyata di sini prajurit batu juga ikut meremehkan Asnau sesuka hatinya. Haha, kesian kali Asnau ya. Lagi asik ngomelin Asnau, tiba-tiba prajurit batu itu pun terkejut dengan sangat serius. Benar saja, saat Asnau menoleh ke belakang, ternyata ada siluman cacing yang mau memangsa Asnau karena mencium bau darah dari Asnau. Sedangkan Asnau di sini sedang tidak berdaya setelah bertarung dengan Yehu. Siluman cacing itu pun langsung menggigit Asnau dan Asnau pun dilahap hingga tak tersisa oleh siluman cacing. Lalu siluman cacing itu pun langsung pergi meninggalkan tempat itu. Tapi kalian tenang saja ya, karena Asnau nanti akan bangkit dari dalam perut cacing. Kayaknya sih. Sekarang kita akan sedikit bergeser dulu ya. Kasihan yang lain belum di center kamera. Kita sekarang bergeser ke arah Yuanzi Tianzun. Di sini Yuanzi Tianzun masih merasakan pusing karena Yehu melawan keinginannya. Yuanzi Tianzun yang sudah hidup puluhan juta tahun masih tidak bisa mengendalikan segalanya, terutama masalah hati. Ternyata cinta Yehu pada Xiaoyu melebihi kendalinya. Sepertinya Yuanzi Tianzun mulai tertarik untuk berperang di dunia nyata. Enggak seperti Hanzo Mobile Legends. Dari dulu sampai sekarang beraninya cuma kalau ada ultimate doang. Back to topic. Dan di sini Yuanzi Tianzun membenarkan perkataan Yehu. Barang yang disukai tentu saja lebih baik diambil sendiri. Yuanzi Tianzun pun meluncur ke dunia nyata, terbang mencari Xiaoyu dan Yehu. Dan si Shinji season 4 chapter 72 di sini pun bersambung. Gimana menurut kalian guys? Pasti masih penasaran kan? Dan buat kalian yang masih penasaran dengan kelanjutan alur cerita si Shinji chapter ini, pantengin terus channel cerita saya. Jangan lupa buat pencet tombol subscribe dan aktifin loncengnya biar kalian gak ketinggalan keseruan lainnya dari cerita saya. Dan jangan lupa juga untuk tinggalkan like, karena dengan like kalian, Mimin cerita saya akan lebih semangat menghadirkan video tentang si Shinji chapter ini. Mimin di sini pamit dan bye bye.